Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita pernah membahas tentang domain murah dan hosting gratis ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya itu kita ke tahap penginstalannya. Nah, bisa menginstal aplikasi WordPress CMS ya, bisa langsung kita menggunakan source code ya, source code yang kita miliki atau source code sebuah website ya. Oke, kita langsung saja masuk ke geohostnya, ke website geohost. Oke, nah kita langsung login ke geohostnya. Nah, ini karena saya sudah login, jadi tinggal masuk saja ya ke geohostnya. Nah, di sini metode loginnya itu bisa menggunakan Facebook atau Google yang memang sudah terintegrasi dengan email kita yang dulu kita daftarkan ya. Oke, tinggal masuk saja. Nah, jadi di sini kita akan mempraktikkan cara penginstalan WordPress ya, atau menggunakan aplikasi website lainnya. Jadi kita misalkan sudah mempunyai sebuah source code yang dimana source code tersebut bisa kita gunakan ya. Misalkan sekarang e-learning ya. Tetapi kalau yang di sini tidak diperbolehkan ya. Hanya bisa website saja. Misalkan pakai website Suara Kalibata ya banyak, atau Tokopedia online bisa ya. Nah, di sini klik di sini saja ya. Terus di sini kunjungi website. Nah, karena kita belum menginstal websitenya, jadi akan tapi seperti ini. Kita login to control panel. Nah, di bagian sini kita klik situs, list file domain ya, klik manage ya, atau kita, nah ini kita hapus ya. Jadi harus seperti ini ya. Oke, di sini kita langsung ke bagian WordPress. Kalau misalkan sudah mempunyai websitenya, jadi sudah dibuat ya. Jadi kita langsung ke file manager ya. Ke file manager. Nah, di sini kita pasangkan ya, kalau memang sudah mempunyai sebuah website. Nah, karena kita websitenya mau diambil dari CMS, dari WordPress, jadi kita install dulu WordPress-nya. Klik di bagian WP ya. Lalu masukkan judul WordPress ya, judul websitenya ya. Silakan untuk user dan passwordnya. Untuk loginnya silakan. Emailnya kita masukkan ya. Emailnya kita masukkan, kita pasang ya. Nah, di sini kita akan memasang CMS-nya. Ditunggu sampai instalasi CMS WordPress terpasang ya. Nah, kalau misalkan sambil menunggu, kita kalau bikin dari website yang sudah ada, dari kita bikin database-nya dulu ya dan sebagainya. Karena kita menggunakan CMS, jadi tidak perlu menggunakan. Nah, di sini instalasi gagal ya. Oke. Nah, kalau misalkan gagal seperti ini, kita tinggal langsung saja kunjungi websitenya. Nah, di sini kita install langsung WordPress-nya ya. Jadi gitu ya.
Tinggal pilih bahasanya apa, bahasa Indonesia ya. Kita lanjutkan. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi WordPress-nya ya. Nah, di sini nama basis datanya. Nah, nama basis data ya. Oke. Kita bikin untuk database-nya, kita bikin ya di sini. Kita pilih situsnya, database-nya. Masukkan usernya, kita samakan saja. Masukkan kata sandinya. Lalu kita buat database-nya. Nah, database sudah dipasang. Langsung kita ke sini lagi ya. Nah, kita kopikan yang ini. Yang ini ya. Kita buka ke PHPMyAdmin ya. Oke, kita sudah buat ininya ya. Kita kopikan di bagian ini. Oke. Terus masukkan ya. Sandinya masukkan. Ini untuk lokal host saja. Lalu klik kirim. Nah, otomatis sudah terinstall untuk WordPress-nya. Oke, jalankan ya. Nama situsnya silakan masukkan. Terus nama penggunanya admin bisa ya. Passwordnya silakan masukkan. Emailnya kita masukkan. Nah, ini jangan dicentang ya. Install WordPress. Langsung ke login. Nah, otomatis untuk WordPress-nya sudah terinstall. Kita coba kunjungi ya. Nah, ini jadi untuk web CMS-nya sudah kita install. Jadi websitenya sudah kita install. Nah, ini tampilan awal daripada WordPress-nya. Kita login ya. Nah, di sini teman-teman silakan unduh di bagian tema. Cari di sini temanya. Silakan dipilih untuk tema daripada websitenya. Kalau untuk sekolah kitanya apa ya, silakan. Bagi yang suka atau pernah membuat website dengan menggunakan WordPress, maka kalau misalkan membuat website dengan CMS WordPress pasti akan mudah ya. Bagi yang awam pasti akan sulit untuk membuat websitenya, maka biasanya menggunakan CMS yang sudah jadi ya. Oke, kita cari misalkan kita membuat website dengan Avil. Nah, contoh misalkan kita menggunakan template ini, kita install. Silakan sesuaikan dengan selera ya. Biasanya kalau kita install, kita aktifkan, pasang ya. Biasanya tampilan websitenya tidak sesuai dengan gambar ya. Misalkan seperti ini ya. Nah, kalau ditampilkan seperti ini, biasanya itu ada beberapa menu yang harus kita atur ya. Oke, kita aktifkan ini ya. Oke, get start with Avil ya. Nah, klik saja ya ini ya. Jadi kita akan install pluginnya ya. Serta nanti kita install langsung untuk demo dan semacamnya ya. Kalau kita klik ini, jadi kita otomatis sudah dibuatkan sebuah website yang cantik yang seperti contoh yang gambar tadi ya. Kalau misalkan kita edit sendiri akan sulit ya. Jadi ini demonya yang kita download.
Oke, sudah jadi. Nah, seperti ini. Kita refresh ya. Nah, sudah berhasil ya. Nah, silakan teman-teman kalau sudah jadi seperti ini tinggal di edit saja ya. Nah, untuk pengeditannya teman-teman di bagian kita ulangi ya. Nah, ini kan dashboard. Nah, di bagian tampilan sesuaikan. Nah, di bagian sini gitu. Ini bisa kita edit ya. Misalkan ininya juga ya. Ini site judulnya ya. Logonya kalau ini mau diganti silakan. Moto, slogan ya. Nah, ini juga sosial media. Sosial ya, ini ya. Nah, yang ini tinggal diedit saja teman-teman, silahkan. Nah, dengan menggunakan website April ya, April. Nah, ini tinggal diunduh seperti yang tadi saya lakukan ya. Maka sudah mempunyai website tanpa harus edit-edit ya. Kalau menekan tambah menu di bagian menu ya, di sini tinggal tambahkan saja. Contoh misalkan kita buat menu baru ya. Kalau sekolah biasanya ada home ya. Ada home. Terus ini ya, ini hapus. Ini nama menunya misalkan menu utama. Biasanya ada home, terus di sininya lagi ada apa misalkan ya. Misalkan tambah menu. Tambah menunya bisa menggunakan link ya. Misalkan link, contoh link ya ini. Profil. Terus ke bawah menunya lagi misalkan ada PBDB. Kita terbitkan ya. Belum ada ya. Nah, ini menunya di bagian menu pilih ini ya, primarinya. Nah, jadi lokasi menunya itu. Buat menu lagi bisa. Kalau buat menu misalkan lokasi di bawah ya, misalkan ya di bawah. Nah, di sebagian sini ada misalkan ya. Silahkan disesuaikan dengan menu yang ingin teman-teman yang ingin tampilkan. Selanjutnya silakan dicek saja ya, ini menu-menunya bagian bawah. Oke, terus bagian folder ini copyright nih yang ada di bagian bawah ini. Nah, yang ini tinggal diedit saja. Ini kan sudah otomatis. Power by-nya misalkan kita hapus. Kalau mau dihapus silahkan. Terus masih banyak lagi ya yang harus teman-teman lakukan. Tapi intinya itu yang itu aja ya. Cukup yang itu aja. Kalau misalkan mau posting tinggal di sini di posting. Posting nanti akan muncul di bagian sini ya, post. Nah, di bagian ini sini. Misalkan kita mau posting. Nah, kalau misalkan teman-teman tentang posting, jadi harus mempelajari membuat kategori. Kategori itu jadi bagian-bagian dari sebuah postingan. Misalkan kita membuat kategori tentang, kalau di sekolah, misalkan tentang OSIS, jadi akan muncul di sini itu tentang OSIS, bagian OSIS ya. Contoh singkatnya seperti ini. Ini web yang saya juga buat dengan WordPress. Ya. Kategori itu seperti ini ya. Nah, ini berita terbaru, otomatis ini tentang berita. Terus di sini ada blog guru, berarti tentang blog guru. Jadi dibuat di kategori di sini di bagian kategori. Jadi kita bikin di sini.
Nanti di edit atau di sesuaikannya di sini di bagian ini, sesuaikan menunya seperti itu ya. Nah seperti ini kan ada galeri, di galeri ada apa, ada video, jadi khusus video. Jadi kalau kita mau posting contoh ya, kita bikin di sini misalkan galeri, kita tambahkan, udah ada di sini galeri. Nah di tampilan di sini sesuaikan di bagian menu ya, misalkan di bagian misalkan kita simpan di menu ya, di menu ini ya yang tadi itu. Nah kita bagian kategori galerinya ya, tadi kategori. Oke, di sini kita munculkan juga. Terus di bagian misalkan home ya, home ya. Nah ini home seperti ini bisa diganti ya, silahkan diganti. Nah ini kata-kata ini adanya di bagian itu, di bagian, nah contoh di bagian ini ya, di bagian halaman. Nah di bagian halaman di sini ya ada, atau di mana ya, silakan dilihat saja ya teman-teman. Kalau mau teman-teman melihat tentang cara membuat seperti ini ya, contohnya, karena semuanya kalau di WordPress sama persis ya, sama persis ya, cuma tempat penyimpanan dan sebagainya berbeda. Lihat di tutorial saya di video lainnya ya, tinggal dilihat di video lainnya, ada di YouTube, tinggal dilihat saja ya. Nanti saya sertakan di bagian deskripsi ya tentang membuat sebuah website dengan WordPress ya. Oke, itu saja sekilas tentang cara instalasi menggunakan CMS di GeoHost ya. Ini gratis selama 1 tahun dan perpanjangannya cukup murah, 49.000 per tahun. Tetapi ini tidak bisa mempunyai subdomain ya. Jadi cukup 1 website. Ya, jadi di sini kan layannya. Kalau mau misalkan menggunakan layanan lainnya ya, menggunakan silakan di produk lainnya, di mana ya? Misalkan di unlimited ya, di sini ada. Jadi per tahunnya segini. Jadi di sini ada subdomainnya unlimited, banyak RAM-nya juga ya, silahkan. Kalau yang cPanel murah itu yang ini ya, ini juga ada. Nah yang 98 itu unlimited subdomain juga ada. Nah, ini 52 RAM-nya ya. Ya ini kalau yang mau 98.000, kalau yang tadi yang kan sayang 49.000 ya. Yang ini, kalau yang ini semuanya tidak ada subdomain. Oke, itu saja sedikit penjelasan tentang instalasi di GeoHost. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan berkomentar atau kirim via WhatsApp ya. Untuk instalasi dengan menggunakan CMS yang sudah jadi, bukan CMS ya, sebuah website yang sudah jadi, misalkan menggunakan suara Kalibata yang banyak yang digunakannya, atau Lokomedia atau company ya, banyak ya yang shortcode. Dan kalau kita cari di Google cara pemasangannya, nanti saya akan buatkan videonya di video di part selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.